Shalom, perkenalkan nama saya Lydia Lapiranawa. Saya dari STT GKS Lewa, Prodi S1 Teologi, semester 2. Nah, di video kali ini, saya akan membahas tentang implikasi perkembangan anak dan remaja dalam pelayanan anak dan remaja di gereja. Di sini saya akan membahas 3 tahap perkembangan manusia menurut Elizabeth Harlock, dan implikasinya. Di mana yang pertama adalah masa anak-anak awal, di mana berkisar dari 2 sampai 6 tahun. Dan pada masa ini, anak memiliki tingkat kecerdasan yang lebih dari usia sebelumnya. Dan juga adanya perubahan otak, sistem saraf, organ indrawi, dan pertambahan tinggi serta berat badan. Ciri-ciri dari perkembangan pada masa ini yaitu perkembangan motorik. Nah, di mana bertambahnya perkembangan otak yang mengatur sistem saraf otot sehingga memungkinkan anak lebih lincah dan aktif bergerak. Perkembangan berikutnya yaitu perkembangan bahasa dan berpikir. Di sini kemampuan seorang anak dalam berbicara dan kemampuannya dalam berbahasa lisan mengalami perkembangan yang matang. Begitu juga dengan organ bicara dan fungsi berpikir. Nah, pada masa ini anak memiliki tingkat emosi yang umum, yaitu ada rasa marah, takut, cemburu, ingin tahu, iri hati, gembira, sedih, dan kasih sayang. Masa yang kedua yaitu masa akhir anak-anak, di mana berkisar antara 6 sampai 12 tahun. Pada masa ini merupakan masa di mana anak memasuki usia sekolah dasar. Pada masa ini juga terjadi perkembangan fisik pada anak-anak, yaitu adanya tinggi badan dan berat badan, serta kematangan seksual. Tinggi dan berat badan setiap anak bervariasi. Hal ini disebabkan dari berbagai faktor, misalnya gen, asupan gizi, dan lingkungan. Dalam masa ini ada beberapa hal yang menjadi minat anak, yaitu yang pertama tentang penampilan, di mana penampilan sangat menentukan ia diminati dan disenangi oleh orang lain atau kawan-kawan di lingkungannya, apalagi ketika dia adalah seorang anak yang memiliki postur tubuh yang lebih besar atau berbeda dengan kawan-kawannya. Minat yang kedua yaitu pada pakaian. Seringkali anak-anak itu suka mengikuti tren yang ada, contohnya tentang pakaian yang sama dengan kawan-kawannya, serta warna pakaian tertentu yang lebih mencolok. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi masa anak-anak ini, yaitu kondisi fisik. Jika ada seorang anak cacat fisik, maka ia akan susah untuk bermain dan merasa minder terhadap teman-teman sekitarnya dan lingkungannya. Yaitu yang kedua lagi, lingkungan sekolah. Di sini juga membawa dampak bagi perilaku seorang anak dari sikap dan pergaulannya. Masa yang ketiga yaitu masa remaja, di mana masa ini berkisar antara 13 sampai 18 tahun. Pada masa ini juga terjadi perubahan pengelompokan sosial dan minat-minat remaja. Yang pertama yaitu ciri-ciri yang menandai pada masa ini adalah yang pertama, masa periode sebagai periode penting. Yang kedua, masa remaja sebagai periode peralihan. Yang ketiga, masa remaja sebagai periode perubahan. Yang keempat, masa remaja sebagai periode bermasalah. Yang kelima, masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Nah, di sini ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi sikap remaja dalam lingkungannya, yaitu yang pertama tentang pendidikan, yang kedua yaitu sikap teman sebayanya, yang ketiga sikap orang tua, yang keempat nilai-nilai, yang kelima sikap terhadap guru-guru, yang keenam derajat, yang ketujuh hubungan sosial di antara teman-teman sekelasnya. Nah, jadi pembahasan kali ini memberikan pemahaman bahwa psikologi perkembangan berperan sebagai petunjuk dan pendukung keberhasilan dalam pelayanan, di mana pelayanan yang kita lakukan harus
berdasarkan pada kategori usia, karena tiap kategori mencirikan perkembangan tertentu dari seseorang yang tentunya berbeda dari individu yang lain dan individu yang lainnya. Ketika kita telah memahami dengan baik hal ini, maka sangat diharapkan sebagai seorang pelayan atau pendidik gereja mampu mengaplikasikannya, yaitu termasuk dalam Nah, ketika kita telah memahami hal ini dengan baik, maka sangat diharapkan untuk menjadi seorang pelayan atau pendidik gereja yang baik dan mampu mengaplikasikannya dalam bersikap di sekitaran anak dan remaja. Nah, berkaitan dengan pelayanan anak, pelayan di sekolah minggu harus mampu untuk melayani anak-anak dan menyadari bahwa anak-anak sedang berada dalam usia keemasan mereka. Anak-anak sangat cepat untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Itulah sebabnya anak-anak harus dilayani dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang. Seorang pelayan harus mampu untuk menjadi role model bagi anak-anak yang dilayani. Nah, ketika berhadapan dengan anak-anak yang sering mengikuti pelayanan dan sekolah minggu, harus mampu untuk menetapkan metode dan media yang menarik, yang kreatif dan yang relevan dengan usia perkembangan tersebut. Berkaitan dengan usia perkembangan dan pelayanan bagi remaja, ada beberapa kualifikasi seorang pemimpin atau pelayan yang harus ia identifikasi, yaitu yang pertama tentang kebutuhan, masalah, dan pada saat remaja dalam menghadapi masalah, bagaimana cara ia mencari solusi atau jalan keluar untuk menjawab persoalan dan permasalahan tersebut. Dan juga mampu untuk menempatkan diri atau memposisikan dirinya layaknya seorang yang dapat menerima segala kekurangan remaja itu, dan di mana dia juga harus menjadi seorang yang menyukai remaja secara khusus. Seorang pemimpin atau pelayan remaja juga ini harus memiliki sifat dan kesabaran yang besar, serta juga harus dapat meyakinkan remaja bahwa iman itu tidak bergantung pada perasaan saja. Bukan hanya itu saja, kita harus mampu untuk menjadi sahabat dari remaja ini. Adapun hal yang paling penting sebagai pelayan atau pemimpin remaja, yaitu kita harus mampu untuk menjadi model atau teladan bagi remaja yang dilayani. Jadi, dalam memahami perkembangan anak dan remaja, di sini adalah kebutuhan yang mutlak yang harus dipelajari dan dipenuhi oleh setiap pelayan-pelayan, dikarenakan kualitas gereja di masa yang akan datang sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diberikan pada anak dan remaja pada masa kini. Sekian saja hasil presentasi yang saya sampaikan pada video kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Shalom.